Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky dengan NIM 230400012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca dan Menulis Puisi melalui Metode Outdoor Study pada siswa kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Penelitian saya berangkat dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan pada tanggal 1 sampai 2 November, yang hasil dari wawancara dan observasi tersebut didapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat kegiatan belajar mengajar di MI Ma'arif Seraten, terutama dalam pengajaran materi membaca dan menulis puisi. Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain yaitu siswa kesulitan untuk mengimajinasikan dan menuangkan hasil imajinasinya ke dalam bentuk tulisan, yaitu puisi. Yang selanjutnya adalah siswa kurang bersemangat saat pembelajaran, baik itu pembelajaran biasa maupun pembelajaran dalam membaca dan menulis puisi. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah guru kurang mampu untuk mengeksplor metode-metode pembelajaran yang ada. Kebanyakan guru di MI Ma'arif Seraten lebih memilih untuk menggunakan metode-metode tradisional dan yang lebih mudah untuk melakukan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran membaca dan menulis puisi. Berangkat dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang peneliti ingin berikan ataupun ingin lakukan untuk merubah dan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis puisi siswa kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, penulis ataupun peneliti ingin ataupun berkeinginan untuk menggunakan metode outdoor study, di mana dengan menggunakan metode ini, pembelajaran membaca dan menulis puisi yang semula dilakukan di dalam ruang kelas akan dilakukan ataupun dialihkan ke alam terbuka atau luar ruangan kelas, yang mana menurut hemat penulis, pembelajaran yang dilakukan di luar kelas akan lebih menyenangkan dan juga menarik minat siswa, sehingga siswa tidak akan mudah jenuh dan juga siswa akan lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran membaca dan menulis puisi. Yang kedua, penulis memilih untuk menggunakan metode outdoor study karena puisi itu lebih berkaitan kepada pencarian dan pengungkapan imajinasi yang ada dalam otak siswa. Jika pembelajaran hanya dilakukan di dalam ruang kelas, maka imajinasi siswa akan sulit untuk berkembang, sehingga perlu diberikan stimulus-stimulus untuk mendapatkan ataupun meningkatkan imajinasi siswa, sehingga nantinya siswa akan lebih mudah dan akan lebih mampu untuk dalam keterampilan membaca dan menulis puisi ini. Oleh karena itu, penulis mengambil judul peningkatan keterampilan membaca dan menulis puisi melalui metode outdoor study pada kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian saya akan dilaksanakan di MI Ma'arif Seraten yang beralamat di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang mana penelitian ini akan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Yang telah dituturkan tadi, terdapat beberapa rumusan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Antara lain yaitu yang pertama, bagaimana keterampilan membaca puisi pada siswa kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Yang kedua, bagaimana keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana penggunaan ataupun pengaruh dari penggunaan metode outdoor study terhadap keterampilan membaca dan menulis puisi pada siswa kelas 4 MI Ma'arif Seraten. Metode penelitian yang saya gunakan adalah PTK atau penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Rancangan penelitian saya di siklus pertama terdiri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, yang selanjutnya adalah observasi atau pengamatan, dan yang terakhir dilakukan refleksi. Perencanaan sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu seperti
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Yang kedua, penyiapan media-media yang mungkin dibutuhkan. Yang ketiga, pengurusan dalam izin-izin seperti izin tempat dan lain-lain, karena kita akan melaksanakan kegiatan di luar kelas sehingga kita perlu perizinan dari pihak yang memiliki tempat. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, yang mana ini akan terdiri dari pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan RPP dan juga rencana-rencana yang telah dibuat dalam perencanaan. Kemudian observasi atau pengamatan. Nah, dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan dan observasi saat dilaksanakannya proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dan saat refleksi, peneliti akan mengemukakan seluruh hal-hal yang berkaitan ataupun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, sehingga masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang ada akan dapat dilengkapi dalam RPP di siklus kedua dan ataupun siklus selanjutnya. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik statistik, yang mana berisi perhitungan-perhitungan dari data-data yang telah dikumpulkan. Nanti akan dilakukan pretest dan juga post-test, yang itu nanti akan diperoleh data statistik. Kemudian juga ada teknik deskriptif, yang mana itu akan menjelaskan dengan kata-kata. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen penelitian yang dipakai adalah melalui lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Di sini guru dan siswa akan mengisi lembar observasi yang telah dibuat dan telah direncanakan dalam tahap perencanaan siklus pertama. Kemudian akan menggunakan pedoman wawancara dan juga lembar tes. Lalu yang selanjutnya adalah teknik pengambilan datanya. Kita menggunakan teknik tes berupa pretest dan post-test. Kemudian ada dokumentasi berdasar pada dokumen-dokumen yang ada, dan juga dokumentasi melalui foto dan video. Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas, kemudian dan juga observasi atau dari pengamatan. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul peningkatan keterampilan membaca dan menulis puisi melalui metode outdoor study pada siswa kelas 4 MI Ma'arif Klaten. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.